Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan kali ini saya akan mereview tugas Kapita Selekta Informatika mengenai review jurnal. Saya Bagas Pangestu, NIM 14117026 dari Kapita Selekta RD. Oke, di sini saya akan mereview dengan judul paper pada jurnalnya yaitu Rancang Bangun Peta Virtual 3 Dimensi, jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November dengan Unity 3D Engine. Nah, ini paper ini dibuat oleh Damar Pradipto Jati, Febrian Samov, dan Nifsu Asrul Sani. Nah, deskripsi singkat dari jurnal ini yaitu menceritakan mengenai peneliti pada karya tulis ini ingin membuat suatu peta virtual 3 dimensi dengan objek gedung jurusan Teknik Informatika ITS, di mana menurut mereka dengan adanya fasilitas tersebut dapat menjadi media pengenalan akan suatu organisasi. Nah, pengembangan aplikasi itu menggunakan perangkat lunak Unity 3D Engine, SketchUp, dan Blender. Nah, di sini saya akan mulai dengan komponen title atau judulnya. Di sini setelah saya baca untuk bagian judul, dia itu menggunakan kalimat, bukan label. Kemudian yang kedua, judul daripada karya tulis ini menarik. Berdasarkan data Google, berdasarkan data Google yang saya cari, karya tulis ini berada di urutan kedua dengan dirujuk sebanyak 13 kali. Nanti kita lihat. Jumlah kata pada judul cukup efektif, di mana terdapat 14 kata pada judul. Nah, untuk peraturannya sendiri, ada yang menyebutkan bahwasannya maksimal 12 sampai 15 kata untuk judul karya ilmiah itu yang baiknya. Di sini 14 kata. Kemudian judul pada karya tulis ini juga tidak menggunakan singkatan satupun. Oke, kita lihat saja langsung. Nah, di sini merupakan papernya yang telah saya baca. Untuk bagian judul sendiri yaitu ini, dia masih menggunakan kalimat, bukan label. Kemudian yang kedua itu dia berdasarkan data Google. Nih, dia itu rancang bangun peta virtual 3 dimensi menduduki peringkat kedua di Google Cendekia. Kemudian yang ketiga itu tidak ada singkatan satupun. Kemudian yang keempat itu dia kalimatnya tidak lebih dari 15 kata. Jadi efektif lah. Oke, kita kembali ke slide. Nah, di sini kemudian yang kedua komponen penulis atau author. Yang pertama, penulisan penulis pada karya tulis ini telah tersusun secara alfabetis, jadi ascending untuk tiap-tiap nama penulisnya. Kemudian penulisan nama ditulis lengkap, dan nama institusi ditulis lengkap. Namun, untuk alamat masih ada singkatan, yaitu JL atau jalan. Kita lihat, nah ini nih. Ini sudah tersusun ascending namanya, jurusan teknik sistem informasi, fakultasnya, terus ini institusinya udah ditulis dengan baik juga, namun pada alamat masih JL, harusnya jalan. Oke. Kemudian yang ketiga itu abstrak. Abstrak pada karya tulis ini merupakan intisari dari keseluruhan karya tulis. Setelah saya baca memang iya, intisarinya abstrak ini. Kemudian yang kedua, abstrak terdiri dari 185 kata. Nah, di mana kalau menurut panduan, menulis abstrak ini kan maksimum 200, berapa kira-kira 200-an lah katanya. Nah, ini masih bagus berarti abstraknya, karena kurang dari 200. Kemudian tidak mengandung referensi dan rumus. Ya, benar. Setelah saya baca tidak mengandung referensi dan rumus. Kemudian abstrak pada karya tulis ini berisi tujuan utama, ruang lingkup, akan tetapi tidak terdapat metodologi, ringkasan hasil, serta kesimpulan utama. Jadi cuma dua ini aja dalam karya abstrak karya tulis ini. Jadi isinya cuma saya membaca cuma ada tujuan utama, ruang lingkup, dan ruang lingkup. Kemudian abstrak pada karya tulis ini dilengkapi 4 kata kunci, yaitu peta virtual, proses bisnis, pemetaan 3 dimensi, dan simulasi. Oke, kita lihat aja langsung. Nah, ini abstraknya. Ini abstraknya terdiri dari 3 paragraf ya. Bisa kita lihat, ini kata kuncinya, proses bisnis, pemetaan 3 dimensi, simulasi, virtual. Nah, di sini ya itu tadi, tidak terdapat, di sini tidak terdapat rumus dan referensi. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah komponen metode atau eksperimen. Nah, di sini
desain penelitian atau eksperimen pada karya tulis ini telah dijabarkan dengan baik beserta tahapan-tahapannya pada bab 3. Nah, di sini nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, eksperimen pada karya tulis ini menggunakan sampel gedung letter U. Nah, jadi contohnya itu sampel gedungnya letter U pada jurusan Teknik Informatika ITS. Kemudian pada karya berdasarkan besaran ukur. Nah, besaran ukur pada ini paper ini yang saya temukan itu ada yaitu vertex, MB, dan FPS. Nanti kita lihat juga. Kemudian tidak terdapat pernyataan pada karya tulis ini membahas standar. Nah, standar ini tidak dibahas pada paper ini. Jadi saya tidak menemukan satu kalimat pernyataan pun mengenai standar yang dipergunakan. Oke, lanjut kita lihat yang pertama dulu ya. Bab 3. Nah, ini merupakan prosesnya, tahapan prosesnya. Ini ada beberapa proses. Kemudian yang kedua itu menggunakan letter U. Nah, ini nih contohnya. Sampelnya itu letter U. Kemudian yang ketiga itu aplikasi yang digunakan ya. Oke, aplikasi yang digunakan ada Blender, kemudian SketchUp, unit 3 dimensi. Kemudian yang keempat, standar tidak ada di sini. Nah, selanjutnya analisis hasil eksperimen atau simulasi. Nah, di sini ada beberapa poin. Nah, di sini ada tampilan hasil eksperimen telah dipaparkan melalui tabel dengan jelas pada bab 3. Jadi, yang kedua, analisis yang terdapat pada karya di sini tidak berkaitan dengan tujuan penelitian, namun berkaitan dengan pengujian implementasi pada aplikasi berbasis web. Kemudian, berdasarkan perbandingan dari hasil gambar antara objek asli dengan objek hasil rendering peta 3 dimensi, disimpulkan bahwa akurasinya itu mendekati 90% untuk overall. Tapi dengan desain layoutnya sempurna. Kemudian berdasarkan teori pada karya tulis ini, disebutkan bahwa perangkat Unity 3 dimensi ini mengembangkan model urban. Jadi dalam paper dia bercerita mengenai model urban sesuai dengan teori disebutkan, jadi sesuai dengan teorinya. Kemudian kebermaknaan hasil sudah dideskripsikan dengan baik. Kemudian terakhir tidak ditemukannya kesimpulan bertahap pada tiap-tiap bagian. Jadi tidak ada kesimpulan yang bertahap pada tiap-tiap bagian komponen itu nggak ada saya temukan. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat di sini. Ini untuk hasil yang pertama. Hasil eksperimen ini kondisi nyatanya ini peta 3 dimensi, di mana saya lihat cukup mirip untuk objek-objek layoutnya, terutama objeknya itu walaupun istilahnya itu elemennya itu masih kurang banyak gitu elemennya, tetapi untuk layoutingnya itu sempurna. Nah, kita lanjut komponen kesimpulan. Nah, kesimpulan pada karya tulis ini berisi ringkasan. Kemudian yang kedua, kesimpulan pada poin ketiga menjelaskan bahwa hasil telah sesuai dengan tujuan. Jadi hasilnya itu sudah sesuai dituliskannya. Kemudian kesimpulan ini ditulisin dengan poin-poin dan bukan pengulangan pernyataan. Jadi merupakan apa yang dia dapatkan dari penelitian tersebut, bukan pernyataan yang diulang. Nah, kemudian saya membaca arahan dari penelitian berikutnya ini, sepertinya dia akan melanjutkan proyek ini, tetapi menggunakan teknologi yang lebih maju lagi ke depannya gitu. Kemudian ucapan terima kasih ini sayangnya tidak terdapat pada artikel atau karya tulis ini. Jadi saya tidak menemukan satu bagian pun di jurnal ini yang membahas tentang ucapan terima kasih. Kemudian referensi. Nah, di sini referensi sebagian besar dituliskan dalam format IEEE. Namun ada beberapa referensi yang masih dituliskan hanya mencantumkan link domain website doang, dengan website saja. Kemudian seluruh referensi merupakan bagian yang relevan. Artinya mereka itu memiliki porsi yang relevan dalam karya tulis ini. Jadi sama-sama berguna. Nah, jadi ini daftar pustaka lumayan ini sudah cukup sesuai dengan format IEEE, dan overall saran dan kesimpulan daripada review ini menurut saya cukup baik dan kedepannya bisa dikembangkan lagi, dan saya pun tertarik untuk
mengembangkan paper supaya kedepannya bisa direview juga untuk orang lain. Terima kasih.